Abu Ubaidah. Ini sosok yang insya Allah akan sedikit kita bahas pada pertemuan pagi hari ini, dan mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita peroleh, dan mudah-mudahan termotivasi diri kita untuk mengikuti jejak mereka. Sobat Trisma yang saya muliakan, Abu Ubaidah bin Jarrah, sosok yang akan kita bahas pada pagi hari ini tentu gambar hanya sebagai ilustrasi ya. Kelihatan ya? Oh. Ini bukan gambar yang sesungguhnya. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, ini beliau sebagai seorang sahabat, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki nama asli siapa? Siapa? Ya, yang memiliki nama asli siapa? Amir. Jadi Abu Ubaidah itu apanya? Nama panggilan yang dalam istilah Arab disebut kunyah. Abu Ubaidah itu nama panggilan, bukan nama asli. Dan banyak tokoh-tokoh Islam, sahabat-sahabat dari sahabat Nabi, tabi'in, ulama, imam-imam kita yang lebih dikenal dengan nama panggilannya daripada nama aslinya. Salah satunya Abu Ubaidah. Nama aslinya siapa tadi? Amir. Contoh sahabat yang lain yang lebih dikenal dengan nama panggilannya siapa? Abu Hurairah. Ada Abu Sa'id Al-Khudri. Biasanya dimulai dengan Abu-Abu. Tapi tidak semua Abu itu sahabat. Hati-hati, Abu Jahal bukan sahabat, Abu Lahab bukan sahabat. Abu yang ramai sekarang ini juga na'udzubillah bukan sahabat. Tidak semua dimulai dengan Abu-Abu itu sahabat Rasulullah. Contoh ulama, imam siapa yang dikenal dengan nama kunyanya? Abu Hanifah. Bahkan Imam Syafi'i. Syafi'i itu bukan namanya. Ini yang disebut dengan kunyah dalam bahasa Arab. Kunyah itu nama panggilan, dan tradisi ini sangat dianjurkan ya, atau dilestarikan di dalam Islam. Jadi sehingga dalam Islam itu ada nama asli, nama panggilan. Nama panggilannya biasanya dinisbahkan kepada anaknya, biasanya, walaupun tidak selalu anaknya. Insya Allah nanti kelihatannya belum menikah semua nih kelihatannya. Insya Allah nanti atau belum menikah punya anak itu ada beri nama panggilan itu. Nama anaknya Ahmad, ayahnya Abu Ahmad, ibunya Ummu Ahmad. Itu masih jauh lebih baik daripada nama panggilan yang tidak Islami. Namanya Muhammad dipanggil Diku, dipanggil siapa lagi? Dipanggil dengan Jack. Saya punya kawan Zakaria, panggilannya Jack. La haula wala quwata illa billah. Kan dipanggil dengan Abu Muhammad, Abu Ahmad, Abu Fulan, itu jauh lebih baik. Itu disebut nama panggilan, kunyah. Abu Ubaidah lebih dikenal dengan nama panggilannya daripada nama aslinya. Namun sebelum kita masuk kepada perjalanan hidup sahabat Rasulullah SAW yang akan kita bahas ini, kita perlu tahu apa urgensi kita membaca, menceritakan, mengajarkan kisah-kisah sahabat Rasulullah SAW. Urgensinya apa? Kita mempelajari sejarah Nabi tentunya, kemudian sejarah para sahabat, dan urgensinya adalah kita sampaikan ini kepada keluarga kita. Di sini saya catat beberapa poin. Yang pertama, kenapa kisah sahabat Rasulullah SAW? Karena kisah mereka adalah kisah generasi terbaik.
kisah tentang generasi terbaik. Tentu kisah tentang generasi terbaik di dalamnya banyak sekali kebaikan. Mereka adalah teladan-teladan yang memang sudah harus kita teladani. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi, kata Nabi, qarni, generasiku. Kemudian generasi yang datang setelah mereka, kemudian generasi yang datang setelah mereka. Sahabat Rasulullah SAW merupakan generasi terbaik. Mereka menemani Rasulullah, mereka berjuang bersama Rasulullah, mereka mengabdikan hidupnya untuk Islam dan kaum muslimin. Dan mereka mendapatkan rekomendasi, pengakuan dari Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita bahas itu tokoh-tokoh yang sudah mendapatkan rekomendasi, sudah mendapatkan pengakuan, dan kehidupan mereka penuh dengan kebaikan. Banyak nilai, banyak pelajaran yang bisa kita petik ketika kita membaca tokoh-tokoh kaum muslimin, terutama dari sahabat yang sebelumnya. Tentu kita mempelajari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kenapa kita perlu mempelajari kehidupan mereka, tokoh-tokoh Islam? Karena mencintai mereka itu sarana menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Mencintai orang-orang saleh, mencintai Allah, mencintai Rasulullah dan orang-orang saleh, termasuk di dalam para sahabat Rasulullah SAW, itu salah satu cara kita masuk ke dalam surga Allah. Bukan salah satu-satunya cara itu. Anas bin Malik radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, beliau pernah menuturkan, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat. Pertanyaannya to the point. Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan terjadinya hari kiamat? Ini biasa yang tanya seperti ini di zaman Nabi itu biasanya siapa? Ada yang tahu? Yang pertanyaannya itu pertanyaan-pertanyaan kadang-kadang yang gak berani ditanyakan oleh sahabat-sahabat yang lain. Orang dari mana itu? Dari desa, atau yang disebut dengan apa? Orang Badui. Orang Badui itu pada zaman Nabi tentunya, sampai sekarang, tapi zaman Nabi lebih parah. Orang Badui bagaimana kondisi ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan Nabi, ini pelajaran buat kita. Ma'adatta, yang kamu persiapkan apa? Si Arab Badui ini mengatakan, la syai' illa in anni uhibbullah wa rasulah. Saya tidak ada persiapan kecuali saya cinta Allah dan Rasulnya. Ya, ini kalimat. Ya, kemudian Nabi memberikan jawaban yang wajib antum hafal itu, dan wajib antum sampaikan pada keluarga antum. Amanah. Dan ini penting sekali di zaman sekarang ini. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anta ma'a man ahbabta yaumal qiyamah. Di dalam riwayat anta ma'a man ahbabta. Kamu nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Di hari kiamat kamu akan dipertemukan, dikumpulkan bersama siapa yang kau cintai. Pertanyaan buat diri kita, yang menjadi idola kita sekarang siapa? Yang menjadi idola putra-putri kita siapa? Ini yang saya katakan, mencintai para sahabat itu sarana menggapai syurga. Anta ma'an man ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang kamu cintai. Bisa dihafal ya? Anta, insya Allah sudah hafal ya, Rismain ya. Oh Masya Allah, sudah hafal. Sudah Arba'in Nawawi hafal?
Masya Allah. Ya. Kalau sudah banyak hafal, saya tidak perlu ceramah di sini. Anta ma'aman ahbabta. Apa kata Anas bin Malik? Mereka mengidolakan Rasulullah, mengidolakan sahabat Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Ubaidah, dan sahabat-sahabat yang lain. Ataukah justru orang-orang yang kemungkinan tidak di surga yang mereka idolakan? Kalau Anas bin Malik itu bergembira dengan hadis ini, kita khawatir, takut. Anta ma'aman ahbabta. Dan tidak mungkin kita bisa mencintai sahabat kalau kita tidak mengenal sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pepatah yang mengatakan apa? Berkaitan dengan masalah mengenal dulu, tak kenal maka tak sayang. Nah, bagaimana saya bisa mencintai Abu Ubaidah? Bagaimana saya bisa mencintai Abu Bakar kalau saya tidak mengerti Abu Bakar? Siapa Abu Bakar? Apa keistimewaan Abu Bakar? Bahkan na'udzubillah, saya tidak pernah membaca keistimewaan Abu Bakar, justru pernah mendengar orang memburuk-burukkan Abu Bakar. Bisa jadi saya membenci Abu Bakar. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita akan lihat di poin berikutnya. Sebelum mengikuti para sahabat jalan mendapatkan ridha Allah, itu dalam surah At-Taubah. Kita ingin mendapatkan ridha Allah, ikuti jalan Nabi dan jalan para sahabat Nabi. Atau bisa lihat di poin berikutnya, pernyataan atau penuturan Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini berarti cucunya siapa? Sahabat siapa? Cucunya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau berkata, "Ana abi, ayahku itu mengajari kami, anak-anak cucu-cucunya itu diajari peperangan Rasulullah SAW, kisah-kisah peperangan Nabi. Atau sekarang itu, kalau dulu sirah itu disebut maghazi, sekarang sirah Nabi. Itu salah satu kurikulum yang disampaikan oleh para orang tua kepada anak-anak mereka. Peperangan, kisah-kisah tentang peperangan Rasulullah SAW. Satu persatu diajarkan. Dan berkata, yakni ayahnya dia, kata Ismail ini, ayahnya Muhammad ini anaknya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ayahnya mengatakan, inilah jejak-jejak kemuliaan kakek-kakek kalian, janganlah kalian lupakannya. Ali bin Husain. Siapa Ali bin Husain? Cucunya siapa? Kalau anaknya siapa, semua tahu. Anaknya siapa? Anaknya Husain. Dari mana? Dari binnya, Ali bin Husain. Cucunya siapa? Husain anaknya sahabat siapa? Hasan Husain. Sahabat Ali. Oh, afan ya. Saya mungkin kurang mendengar karena antum pakai masker ya. Jadi tidak terdengar. Sahabat Ali. Sahabat Ali punya anak Hasan Husain. Husain punya anak lagi namanya Ali. Ali bin Husain. Yang dipanggil atau yang mendapatkan julukan Zainal Abidin. Jadi ahli ibadah, ketaatan, dan Masya Allah, ini kisahnya luar biasa Zainal Abidin ini. Ali bin Husain ini, kalau kita membaca, itu salah satu kemuliaannya, itu beliau membiayai kehidupan para janda, bukan menikahi, membiayai kehidupan mereka. Ya. Berapa puluh janda, berapa puluh rumah itu dibiayai tanpa ada seorang pun yang tahu, sampai beliau wafat. Ketika beliau wafat, bantuan tersebut terhenti. Orang pun bertanya-tanya, siapa yang bantu? Jangan-jangan Ali bin Husain. Ternyata benar. Ketika dimandikan, bekas punggungnya itu ada bekas memikul sekantung gandum dan makanan. Siapa Ali bin Husain ini, Pak? Cucunya Ali, cucunya Rasulullah, cicitnya Rasulullah, dari keluarga Nabi. Artinya sudah dijamin lah ibadahnya. Tapi meskipun demikian,
sosialnya, ibadahnya, jihadnya terus berlanjut sampai beliau wafat. Kita kadang-kadang baru ikut sekali dua kali pengajian sudah menjadi seperti orang soleh. Kadang-kadang sudah melemah ibadahnya, ya, ditugasi ini, nggak maulah, saya sudah ini, ya Allah, ya Rahman. Ali bin Husain ini sudah jamin, Pak, surga. Tapi subhanallah, ya, beliau pikul itu. Bayangkan berapa puluh rumah tidak tahu siapa yang memberi bantuan. Tahunya ketika beliau wafat. Ya. Kalau sekarang orang memberi bantuan itu biasanya kapan? Musim kapan itu? Kalau banyak bantuan, musim apa? Musim kampanye, itu banyak bantuan nanti itu. Masya Allah, banyak orang tergerak jiwa sosialnya. Ya. Mereka kapanpun membantu. Kita insya Allah antum membantu. Tidak ada keinginan kecuali menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Husain berkata, diajarkan kepada kami kisah peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami diajarkan surat dari surat-surat Al-Qur'an. Jadi selain mereka diajarkan Quran, para salafus salih itu, mereka juga diajarkan sejarahnya Rasulullah, peperangan-peperangan Rasulullah. Maka ini ibu sahabat Risma, maaf saya terbiasa ngomong ibu-ibu ya, bapak-bapak ibu, sahabat Risma, yang juga menjadi sarana untuk mengokohkan iman kita, ketaatan kita. Bacalah sejarah Nabi, sejarah tokoh-tokoh Islam. Antum harus ada itu di rumah itu, buku tentang sirah Nabi dan sirah tokoh-tokoh Islam. Kalau akhwatnya baca wanita-wanita muslimah, tokoh-tokoh, karena membaca kisah itu menggerakkan apa? Menggerakkan semangat kita, memotivasi kita. Kisah itu juga memiliki kelebihan dibandingkan dengan metode yang lain dalam menyampaikan nilai-nilai. Kisah itu lebih menarik. Ini di antara urgensi kita mempelajari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mencintai mereka itu merupakan sarana kita menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada sahabat Abu Ubaidah, ya. Ini saya tulis biodatanya. Beliau bernama siapa? Amir bin Abdullah bin Jarrah. Ya. Kalau titik-titik itu bin siapa? Ya, tapi tidak terlalu penting buat kita. Al-Qurashi Al-Fihri. Al-Qurashi artinya dari suku Quraisy. Ya. Nama panggilannya Abu Ubaidah. Itu kunyah. Dalam bahasa Arab disebut kunyah. Abu Ubaidah. Padahal Abu Ubaidah ini di dalam catatan sejarah itu beliau tidak memiliki anak namanya Ubaidah. Jadi tidak selalu menggunakan nama anak. Seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah itu apakah nama anaknya Hurairah? Hurairah itu artinya apa? Kucing. Abu Hurairah itu sahabat yang cinta kucing. Di mana-mana dia membawa kucing ya. Maka dipanggil oleh Nabi ya Abu Hurairah. Kemudian Abu Ubaidah memiliki dua gelar. Yang pertama Aminul Ummah. Terdengar ya? Terdengar. Ya. Yang pertama Aminul Ummah, kepercayaan umat ini. Siapa yang memberi laqab atau gelar kepada Abu Ubaidah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aminul Ummah, orang kepercayaan. Ini bukan berarti sahabat-sahabat yang lain itu tidak dipercaya. Semua sahabat orang kepercayaan Nabi, tapi ketika Nabi memberikan satu julukan kepada mereka, berarti yang diberi julukan itu memiliki keistimewaan lebih dari yang lain. Memiliki keistimewaan lebih dari yang lain.
Kemudian lahirnya pada 40 tahun sebelum hijrah, masuk Islam 13 tahun sebelum hijrah melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Coba bayangkan bagaimana besarnya pahala yang diperoleh oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Antum memberi satu atau menyampaikan satu ilmu kepada saudara antum, lalu ilmu tersebut, satu ilmu saja, ilmu tersebut diamalkan, maka antum akan mendapatkan pahala selama saudara antum mengamalkan ilmu yang antum ajarkan. Dan pahala itu mengalir sampai mati, sampai kita wafat. Apalagi ngajak orang masuk Islam. Semua aktivitasnya, pahalanya juga ditransfer kepada orang yang mengajak. Abu Bakar ini mengajak banyak sahabat. Abu Bakarnya sendiri sudah istimewa, belum lagi dia mendapatkan limpahan pahala dari orang-orang yang mereka yang diajak. Yang diajak kelasnya kelas Abu Ubaidah, kelasnya Bilal bin Rabah, kelasnya Mus'ab bin Umair. Subhanallah. Abu Ubaidah dia memeluk agama Allah dari tangan Abu Bakar, tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini gimana ini? Ada ngaji nih. Hah? Kenapa? Kita dulu ya. Iya, kita break dulu ya untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran.
Kemudian istri Hindun binti Jabir dan anak Yazid dan Umair, dan Abu Ubaidah ini merupakan sahabat yang tidak punya cucu. Jadi Yazid dan Umair ini meninggal sebelum mereka memiliki anak-anak. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum. Apa keutamaan, kebaikan dan prestasi dari Abu Ubaidah? Dan ini pelajaran yang patut menjadi perhatian kita. Nilai-nilai inilah yang patut kita ikuti, kita tadani, sekalipun kita meneladani mereka itu tidak persis sama seperti mereka. Karena kalau kita meneladani seperti sahabat Nabi, gak mungkin lah. Saya berani mengatakan gak mungkin. Terlalu berat. Kita pengen persis seperti kedermawanannya Abu Bakar. Waduh, berat. Abu Bakar itu kalau infak berapa persen hartanya? Hah? Kalau infak itu keseluruhan hartanya diinfakkan. Ada di antara kita yang mampu? Ya. Tapi minimal kita mengikuti jalannya, jalan kedermawanannya. Begitu juga ketika jihad, jalan jihadnya. Walaupun tidak berada di saf yang sama, di deretan saf yang sama, tapi minimal menjadi makmumnya, berada di jalan yang sama. Itu yang kita harapkan. Ya. Para akhwat ketika membaca tentang Sayyidah Khadijah, Aisyah, ya, ambil nilai-nilai kebaikannya apa? Abu Ubaidah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ya, tentu selain sebagai panglima perang, ini yang sudah kita fahami dari judul dan slide yang saya tampilkan, beliau merupakan sahabat Rasulullah yang sudah dijamin dengan surga, sudah mendapatkan jaminan surga. Jadi ketika hidup sudah dijamin oleh Rasulullah SAW bil jannah, dengan surga. Di dalam hadis yang dicatat oleh Imam At-Tirmidzi, Ahmad, Nabi SAW beliau pernah bersabda, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar tempatnya di surga. Umar fil jannah, Umar tempatnya di surga. Uthman fil jannah, Uthman tempatnya di surga. Wa Ali fil jannah, Ali tempatnya di surga. Wa Talha fil jannah, Talha tempatnya di surga. Wa Zubair fil jannah, Zubair tempatnya di surga. Wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah di surga. Wa Sa'id fil jannah, Sa'id bin Zaid bin tempatnya di surga. Wa Abu Ubaidah fil jannah. Maka semua nama-nama yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni surga, kita wajib menetapkan nama-nama tersebut sebagai penghuni surga. Ini diantara keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Tapi orang-orang yang belum disebut namanya sebagai penghuni surga, sekalipun dia mukmin, beriman, baik, takwa, saleh, tidak boleh kita memastikan dia pasti di surga. Pernah melihat orang yang taat, baik, soleh, bahkan meninggalnya di hari Jumat dalam posisi sujud. Tidak boleh kita mengatakan dia pasti di surga, tapi kita hanya mengatakan insyaallah huwa fil jannah, karena dia belum ditetapkan namanya. Sebaliknya, orang yang sudah ditetapkan namanya di neraka, semacam Abu Jahal, Abu Lahab, Iblis, kita juga mengatakan tempat mereka di neraka. Jangan pakai insya Allah, karena sudah pasti. Tapi yang belum dipastikan, jangan ditetapkan sebagai penghuni neraka, seburuk-buruk apapun dia, selama dia muslim. Ya. Antum pernah melihat orang umpamanya, atau pernah memang pernah melihat orang mati, na'udzubillah, nas'allallahu al-afiyah wassalam, dalam perbuatan maksiat.
Boleh nggak kita mengatakan dia pasti di neraka? Tak boleh. Hati-hati. Justru yang mengklaim dia di neraka bisa jadi dia yang di neraka duluan. Karena kalau urusan surga dan neraka itu otoritas Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa mengampuni, Allah bisa memaafkan, bahkan Allah bisa memasukkan ke dalam neraka orang yang dipandang ahli jannah menurut ukuran manusia. Tapi orang yang sudah ditetapkan surga oleh Nabi, maka kita pun ikut menetapkan sebagai iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendengar Abu Bakar di surga, kita katakan Abu Bakar di surga. Umar di surga, Umar di surga. Abu Ubaidah di surga, Abu Ubaidah di surga. Jangan sampai ketika ditanya Abu Bakar di mana? Wallahu alam. Ya mungkin insyaallah di fil jannah. Ya. Ini tidak dibenarkan. Kalau sahabat Nabi di surga, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antum tahu, mereka ini sudah dijamin masuk surga. Lantas setelah mereka mendapatkan jaminan, mendapatkan surga, apakah kemudian mereka bermalas-malas dalam beribadah kepada Allah? Apakah mereka kemudian bermalas-malas dalam memperjuangkan agama Allah, padahal sudah dijamin surga, tempat Anda di surga? Tidak. Itulah bedanya sahabat Nabi dengan kita. Kita kalau sudah mendapatkan sanjungan sedikit atau merasa sudah baik sedikit, sudah mulai lemah. Mereka ketika justru dikatakan kamu di surga, itu semakin optimal. Optimalisasi dirinya itu semakin kuat. Sama seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salat di malam hari sampai kakinya bengkak. Seorang istri Aisyah merasa kasihan. Ya Rasulullah, sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, Allah sudah ngampuni dosa-dosamu ya Rasulullah. Artinya apa? Jangan terlalu lama sampai seperti ini. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Apakah saya tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi semakin diberi nikmat iman, itu semakin besar semangatnya untuk beribadah kepada Allah. Semakin besar rasa malunya untuk meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti mereka. Abu Ubaidah di antara keutamaannya, beliau sudah ditetapkan sebagai penghuni surga. Kemudian termasuk as-sabiqul awwalun, generasi pertama yang masuk Islam. Dan keutamaan mereka Allah sebut di dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, "Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an." Generasi orang-orang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, itulah kemenangan yang agung. Kemudian Abu Ubaidah di antara keutamaannya, beliau dijuluki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aminu hadhil ummah, orang kepercayaan umat ini. Kapan Nabi menyampaikan itu? Ketika ada utusan dari Yaman, mereka minta kepada Nabi seorang da'i untuk mengajarkan ilmu sunnah dan Islam. Sunnah yakni ajaran Nabi, dan Islam yakni sama. Mereka minta, ya Rasulullah, utus kepada kami seorang utusan yang mengajarkan Islam kepada kami. Nabi SAW pun memegang tangannya Abu Ubaidah dan mengatakan, hadza aminu hadhil ummah, ini orang kepercayaan umat ini. Di dalam riwayat yang lain dari Hudzaifah bin Yaman, datang utusan dari Najran. Najran tempat dekat dengan Yaman. Mereka bertanya, mereka meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, ib'ats ilaina rajulan aminan. Ya Rasulullah, utus kepada kami seseorang yang amin, yang terpercaya.
Kata Nabi, la ab'athanna ilaikum rajulan aminan. Aku akan utus kepada kalian sosok yang sangat terpercaya, haqqa amin, sangat-sangat terpercaya. Qala fastashrafa lahan nas. Ketika Nabi mengatakan saya akan mengutus orang yang sangat terpercaya, sahabat yang lain itu istashraf. Apa istashraf itu, Pak? Istashraf itu seperti ini. Jadi menegakkan punggungnya, ingin menunjukkan dirinya. Tujuannya apa? Nabi mengatakan saya akan utus seseorang yang amin, yang sangat terpercaya. Tapi Nabi belum menyebut, sahabat pun mengangkat dirinya. Tujuannya apa? Agar ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Kenapa mereka memperlihatkan dirinya dan berupaya untuk memperoleh kehormatan ini? Karena Nabi mengatakan orang yang akan ditunjuk adalah aminu hadhil ummah. Maka kata Sayyidina Umar, kata Umar bin Khattab, saya tidak pernah pengen menduduki jabatan-jabatan tertentu kecuali pada saat itu. Karena yang mereka kejar bukan jabatannya, kedudukannya, tapi gelar yang disematkan dari mulut Rasulullah SAW. Itu yang mereka cari. Dan Nabi SAW menunjuk siapa? Abu Ubaidah ibn Jarrah. Kemudian Abu Ubaidah selain memiliki keutamaan, sudah dijamin surga, tapi beliau tidak pernah melepaskan satu ibadah yang selalu ada pada diri sahabat Rasulullah SAW, yaitu jihad fisabilillah. Sebagai sosok mujahid fisabilillah, sahabat Nabi, semua sahabat Nabi itu para mujahid. Tidak semuanya ulama, tapi semuanya mujahid. Mujahid fisabilillah. Beliau mengikuti semua peperangan bersama dengan Rasulullah SAW. Dan tentunya, sahabat Risma yang saya muliakan, jihad disesuaikan dengan konteks. Kalau di zaman Nabi musuh-musuhnya itu memikul senjata, di zaman kita bukan memikul senjata, tapi pemikiran, gerakan. Maka jadilah pejuang-pejuang di jalan Allah. Untuk apa? Li'la'i kalimatillah. Dan ini satu posisi yang sangat mulia. Alhamdulillah, bersyukurlah ketika antum ditempatkan di organisasi dakwah. Demi Allah, itu satu kenikmatan yang besar. Daripada antum ditempatkan di tempat-tempat, di perkumpulan-perkumpulan yang tidak ada nilai dakwanya, yang ada hanya hura-hura, hanya urusan duniawi, sangat disesali nanti di hari kiamat itu, perkumpulan seperti itu. Dan perkumpulan seperti ini yang sangat antum banggakan nanti di hari kiamat. Jihad kita dengan apa? Dengan ilmu, dengan belajar, tuntut ilmu yang sungguh-sungguh untuk kita sebarkan kepada saudara-saudara kita. Kita menyebarkan ilmu, menyebarkan syariat, membantah orang-orang yang ingin merusak syariat. Itu jihad kita fisabilillah. Para sahabat semuanya mujahid, perempuannya mujahidah. Ya. Di zaman Nabi, perempuan itu ikut jihad apa enggak? Coba tanya, ada enggak yang ikut jihad? Jihad, ya. Tapi tidak pegang senjata. Mereka berada di belakang. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat satu bab tentang jihadnya para wanita. Jihadnya mereka apa? Bukan megang senjata di depan melawan musuh, tapi mereka membantu, mereka melayani, membawa makanan dan lain sebagainya. Ya. Semuanya berkontribusi untuk Islam. Ini yang disebut mujahid fisabilillah. Dan Abu Ubaidah ini pada satu kisah yang luar biasa pada perang Uhud. Ya. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, dari ayahnya Abu Bakar, menceritakan bahwa pada saat perang Uhud itu Nabi terkena luka atau luka pipinya karena besi helm pelindung kepala ini masuk
Siapa yang terluka? Rasulullah SAW. Dan Nabi itu kalau perang itu pakai baju besi. Kalau perang pakai baju besi, pakai penutup. Artinya apa? Artinya apa itu? Ini penting pelajaran buat umat Islam. Sunnatullah itu harus dijalani. Sunnatullah itu dijalani, diikuti. Sunnatullah di atas muka bumi ini. Orang lapar harus makan, tidak cukup dengan berdoa, tidak cukup dengan duduk di masjid. Ada penyakit yang menyebar, ya kita harus menghindar. Ada protokol diikuti. Itu sunnatullah dalam Islam. Bukan kemudian saya mau ibadah, semuanya aman, pasti Allah jaga. Tidak ada. Akhirnya kita nggak pernah berpikir. Nabi itu kalau perang doanya luar biasa, pakai baju besi, menyusun strategi. Padahal siapa? Rasulullah SAW yang sudah dijamin oleh Allah pasti menang. Lah kita kok mau berdakwah ustaz popot melakuai, pasti Allah menolong kita. Pasti Allah menolong. Itu betul, tapi menolong kapan? Ikhtiarnya dijalani dulu. Ininya diputar terlebih dahulu. Jadi Nabi pakai baju besi. Dan subhanallah terluka pipi Rasulullah SAW. Dan pada perang Uhud kita tahu bagaimana peristiwa yang terjadi. Pada saat itu besi itu masuk ke pipinya Rasulullah SAW. Maka tiba-tiba Abu Ubaidah datang. Abu Bakar mau membantu. Kata Abu Bakar, saya melihat orang itu berjalan, berlari seperti terbang. Yatiru tayran. Ternyata Abu Ubaidah. Kata Abu Ubaidah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, kata Abu Bakar Siddiq. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Saya melihat dia berjalan seperti seekor burung terbang. Dan Abu Ubaidah mengatakan, biarkan saya yang menangani. Lalu Abu Ubaidah pun menarik atau mengambil besi yang tertancap itu dengan giginya. Dia tidak berani dengan tangannya. Diambil dengan giginya, dan itu menyebabkan gigi-giginya rontok. Sehingga beliau dikenal dengan Athram. Athram itu yang tanggal giginya. Tanggal kenapa? Karena mencabut besi yang tertanam di pipi Rasulullah SAW. Dan siapa yang memberi sesuatu karena Allah, Allah ganti yang lebih baik. Siapa yang kehilangan sesuatu di jalan Allah, Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik. Dan yang diganti oleh Allah Azza wa Jalla, Allah akan mengganti dengan apa? Dengan surga. Ini Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala. Kemudian beliau selain sebagai seorang mujahid, pernah menjadi prajurit, beliau juga menjadi panglima perang. Di zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, beliau diutus ke Syam, ke Humus. Kemudian di zaman Umar Ibn Khattab, beliau ditunjuk sebagai panglima menggantikan posisi Khalid Ibn Walid. Khalid Ibn Walid ini panglima perang yang sangat luar biasa. Setiap peperangan yang dipimpin menang. Dan Khalid bin Walid inilah yang menyusun strategi untuk menghantam umat Islam di perang Uhud. Dia belum masuk Islam pada saat itu. Jadi melihat orang-orang yang punya potensi tapi belum masuk Islam, doakan agar dia masuk Islam, Pak. Jangan langsung disuruh ke neraka dulu, jangan, didoakan. Orang punya potensi, orang punya keistimewaan, doakan, ya Allah beri hidayah, ya Allah beri hidayah, ya Allah beri hidayah. Karena umat Islam membutuhkan orang-orang yang potensial, orang-orang yang bekerja, berdakwah, yang memiliki ilmu, yang memiliki potensi. Khalid bin Walid dari menjadi panglimanya orang musyrik menjadi panglimanya orang Islam. Tapi di zaman Umar dicopot. Bukan dicopot, itu agak keras ya. Diganti. Diganti dengan siapa? Abu Ubaidah ibn Jarrah. Kenapa diganti? Itu keputusan yang orang tidak bisa
Artinya tidak bisa menerima. Artinya orang mengatakan tidak ada alasan Umar mencopot Khalid bin Walid. Ternyata Umar bin Khattab mencopot Khalid bin Walid karena satu alasan akidah. Masyarakat orang Islam sudah menganggap Khalid ini seperti Tuhan. Kalau ada Khalid pasti menang. Fahimtum ya? Sudah keyakinan seperti itu. Kalau ada Khalid pasti menang. Dan itu berbahaya. Justru akidah seperti itu yang justru melemahkan dan bisa mengalahkan umat Islam. Maka Umar mengatakan ini sudah harus dihentikan. Khalid pun diganti dengan Abu Ubaidah. Umar ingin menunjukkan bahwa kemenangan di dalam Islam bukan karena sosok fulan bin fulan, tapi karena ketakwaan umat Islam. Karena memang kebaikan umat Islam, karena tauhid, karena agama yang berbaikan, karena ketakwaan. Jangan sampai ada orang kalau ada fulan pasti menang, kalau tidak ada kalah kita. Ini sama seperti orang yang sudah terlalu mengagungkan umpamanya seorang dokter ya. Kalau ditangani dokter itu pasti sembuh. Kalau tidak ditangani wah, lah ya akhi. Semua yang menentukan Allah, walaupun kita harus ikhtiar mencari yang terbaik. Diganti oleh Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah diangkat menjadi pejabat mengganti panglima perang di Syam pada peperangan di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Dan ketika serah terima jabatan ma'asyiral muslimin, dan antum perlu tahu Khalid bin Walid ini kan sudah top ya, namanya sudah top, sudah orang semua sudah mengenal, kawan lawan sudah mengenal Khalid. Ketika diganti, apakah kemudian Khalid bin Walid marah atau kemudian menarik diri dari peperangan, ngambek? Bahasa kita kan ngambek. Lah, kata Khalid bin Walid, kami berperang bukan karena Umar, kami berperang karena Allah. Kami berperang bukan karena Umar, kami berperang karena Allah. Kalau karena Allah, ditempatkan dimanapun dia siap. Yang penting dia bisa dakwah. Tapi kalau karena jabatan, karena manusia, kehilangan jabatan dia sudah berhenti berdakwah. Ngambek. Hati-hati. Dalam perjalanan dakwah kita pun nanti akan mengalami hal-hal seperti ini. Ada gesekan, ada ini. Maka di situ teruji keimanan kita, keikhlasan kita. Kita ini berjuang untuk siapa? Untuk posisi, untuk jabatan, atau kita berjuang untuk Allah? Khalid bin Walid tetap menjadi panglima, bahkan dia menjadi makmumnya Abu Ubaidah selama bertahun-tahun menjadi pemimpin. Dia mengatakan, karena saya berjuang bukan karena Umar, saya berjuang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Khalid menyerahkan kepemimpinan kepada Abu Ubaidah, Khalid mengatakan kepada pasukannya, inilah orang yang dikatakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam aminu hadil ummah, dipuji. Dan Abu Ubaidah pun memuji Khalid bin Walid. Saya juga pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, hadza saifun min suyufillah, ini adalah pedang dari pedang-pedangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Itu kebersihan hati. Kalau hati gak bersih, tidak mungkin bisa terucap, bisa muncul sikap-sikap mulia seperti ini. Maka Abu Ubaidah berhasil membebaskan kota Damaskus, Hims, hingga seluruh Syam. Karena Syam pada waktu itu dikuasai siapa? Bizantium, Romawi. Ya. Dan di bawah kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kemudian Abu Ubaidah, ya, beliau termasuk sahabat sebetulnya yang sudah dicalonkan menjadi khalifah. Abu Bakar sudah memilih Abu Ubaidah, namun Abu Ubaidah menolak. Abu Ubaidah menolak. Abu Ubaidah mengatakan ketika dipilih oleh Abu Bakar, jadi ini ketika Rasulullah wafat, kemudian terjadi semacam pemilihan lah. Kalau di situ ada konflik tentang siapa yang mengganti Rasulullah SAW, Abu Bakar menunjuk Abu Ubaidah. Namun Abu Ubaidah mengatakan, ma kuntu li ataqaddam rajulan amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak berani maju mendahului seseorang yang ditunjuk oleh Nabi sebagai imam kita. Siapa? Abu Bakar. Karena Abu Bakar ketika Nabi sakit, yang disuruh menggantikan posisi Nabi menjadi imam salat siapa? Abu Bakar. Kemudian Umar pun pernah berkata, kalau seandainya Abu Ubaidah masih hidup, saya akan tunjuk dia sebagai khalifah. Tapi ketika Abu Umar masih hidup, Abu Ubaidah sudah wafat.
Kemudian ikhwani fillah, ini saya lebihkan sedikit saja. Kezuhudan dan kedermawanan. Ya. Abu Ubaidah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, zuhud itu antum harus bisa meletakkan makna zuhud yang tepat ya. Zuhud itu bukan tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa itu kan tergantung. Bisa jadi karena memang awalnya dia tidak punya apa-apa. Tapi zuhud itu bagaimana bahasa kita, dan itu pembahasan yang paling bagus, definisi yang paling bagus. Zuhud itu meletakkan dunia di mana? Di mana? Di tangan. Jadi bukan dunia dilempar, tidak. Kita hidup di dunia, kita perlu dunia, tapi diletakkan di sini. Akhirat di sini. Dampaknya apa? Kalau akhirat kita letakkan di sini, dunia di sini, ketika ada tuntutan demi akhirat untuk melepaskan dunia, dengan mudah dia lepaskan. Tapi kalau sudah masuk di sini, tangannya gemeter mau infak, ya, kena stroke. Kenapa? Karena dunianya di sini, akhiratnya justru di sini. Gampang dia melepaskan akhirat. Itu makna zuhud yang jadi definisi saya kira yang lebih proporsional, yang lebih tepat seperti itu. Abu Ubaidah zuhudnya menjadi imam dalam kezuhudan. Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala pernah memberi Abu Ubaidah 4.000 dirham dan 400 dinar. Diberikan kepada Abu Ubaidah, tidak diberikan langsung, tapi dititipkan kepada seorang. Kata Umar kepada orang yang dititipkan ini, kamu lihat apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah. Ketika dia mendapatkan harta ini, ma'asyiral muslimin, faqassamaha Abu Ubaidah, dibagikan sampai habis. Kemudian dilaporkan kepada Umar. Kata Umar bin Khattab, alhamdulillahilladzi ja'ala fil islami man yasna'u hadha. Segala puji bagi Allah yang di dalam Islam ada orang-orang yang melakukan seperti ini. Dan Umar itu kalau ngetes pegawainya, petugasnya, menterinya, itu dengan apa? Dengan uang. Kita ini kalau mau tahu sahib kita betulan itu dalam urusan fulus saja. Ya. Ketakwaan seorang itu ditentukan bagaimana amanahnya dia ketika melihat uang, memegang uang, mengelola uang. Mohon maaf, belum tentu model-model kayak saya, ya ada jenggotnya, ada gabis, ini belum tentu soleh takwa. Coba dikasih uang dulu, disuruh lolah itu. Jujur nggak, amanah nggak, diberi jabatan amanah nggak, itulah tolok ukur. Karena uang ini biasanya suka membuat orang apa? Gelap mata. Kemudian ketika kedermawanan dan seperti itu, kemudian kezuhudannya ketika menjadi panglima perang ma'asyiral muslimin. Umar bin Khattab itu mengunjungi Syam. Ya, ketika Abu Ubaidah menaklukkan Syam. Ketika Umar mengunjungi Syam, apa yang dilihat oleh Umar di rumahnya Abu Ubaidah, panglima perang, panglima tertinggi? Ternyata Umar melihat tidak ada apa-apa kecuali hanya kirba, kecuali hanya tempat makan, tempat minum, tombaknya, selesai. Umar pun menangis melihat seperti itu. Kata Umar, kenapa engkau tidak mengambil atau tidak memiliki mata, ya, perkakas yang lain? Kata Abu Ubaidah, ya Umar, ya Khalifata Rasulullah, hadza sayablughuna al-maqil. Yang ini cukup sudah bagi perbekalan saya, sudah cukup. Panglima perang, panglima tertinggi. Dan ini apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ini juga dilakukan oleh para sahabat-sahabat yang lain. Ya, kalau kita baca tentang Abu Bakar, tentang Umar, bahkan sampai Umar itu mengatakan kepada Abu Ubaidah, ya Abu Ubaidah, dunia itu telah menipu, telah merubah kehidupan kami, kecuali engkau yang tidak bisa dirubah oleh dunia kehidupanmu. Siapa yang mengatakan itu? Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab pun orang yang zuhud. Umar bin Khattab pun orang yang zuhud. Dan Abu Ubaidah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, beliau sekalipun berjuang, berjihad, bahkan menjadi panglima perang, berada di depan, di front terdepan, tapi beliau meninggal tidak di medan perang. Tapi beliau meninggal di mana?
di Yordan, sekarang ini Yordan, di Syam, dan beliau meninggal karena penyakit taun. Jadi di masa Khalifah Umar itu ada penyakit taun yang disebut taun Amwas. Amwas itu salah satu tempat, dan penyakit ini menyebabkan ribuan umat Islam meninggal. Wa kana Abu Ubaidah ma'ahu 36 alfan. Bahkan di dalam sejarah dicatat bahwa pada saat itu ada 36.000 yang bersama dengan Abu Ubaidah. Kemudian sebagian besar terkena penyakit taun dan wafat, sehingga tersisa hanya 6.000. Berarti berapa yang meninggal? Ya. Puluhan ribu meninggal dunia. Ini terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Dan ketika terjadi taun, karena cintanya Umar kepada Abu Ubaidah, Umar mengirim surat. Di dalam suratnya Umar tidak mengatakan kepentingan yang akan dibicarakan oleh Abu Ubaidah. Umar hanya mengatakan, engkau kembalilah, temuilah saya ketika surat ini datang, karena ada sesuatu yang penting yang ingin saya sampaikan. Abu Ubaidah punya firasat. Umar bin Khattab ini meminta dia datang ke Madinah bukan untuk membicarakan sesuatu, tapi untuk menyelamatkan Abu Ubaidah. Kemudian Abu Ubaidah membalas suratnya. Abu Ubaidah mengatakan, inni qad araftu hajatak ya Umar, saya tahu apa yang kamu inginkan. Fahallil min azimatik. Ya. Fahallil artinya jangan kau paksa atau lepaskan saya. Saya tidak bisa memenuhi kepentinganmu. Fa inni fi jundi min ajnadil muslimin. Saya berada bersama dengan pasukan kaum muslimin, la arghabu bi nafsi anhum. Saya tidak akan meninggalkan mereka untuk menyelamatkan diri saya. Kita semua sudah kena di wilayah ini. Saya tidak akan menyelamatkan mereka. Falamma qara Umar kitab fabaka. Ketika surat Abu Ubaidah sampai kepada Umar bin Khattab, Umar pun menangis. Sehingga orang-orang di sekelilingnya mengatakan, mata Abu Ubaidah, mata Abu Ubaidah, Abu Ubaidah sudah mata, Abu Ubaidah sudah wafat. Umar mengatakan, la wa ka'anna qat. Tapi kelihatannya sudah dia akan wafat. Dan beliau pun wafat di bumi Syam, dan kuburannya kalau tidak salah sekarang di Yordan, ya, dan wafat sebagai terkena penyakit taun amwas. Ya. Dan tentunya beliau termasuk ahlul jannah, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama beliau dan sahabat Rasulullah serta bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz karena telah memaparkan materi pada pagi hari ini. Baik, untuk mempersiapkan waktu, kasih menuju ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami membuka 2 pertanyaan terlebih dahulu, 1 pertanyaan untuk Ikhwan dan 1 pertanyaan untuk Ahwat. Untuk Ahwat sendiri, jika ingin bertanya bisa langsung mengangkat tangan biar diberikan kertas oleh teman-teman panitia Ahwat. Dan untuk teman-teman Ikhwan, jika ingin menanyakan hal materi yang sudah disampaikan, bisa langsung mengangkat tangan saja. Monggo dulu mungkin dari teman-teman Ikhwan terlebih dahulu. Ada yang ingin bertanya? Kalau teman-teman Iwan, mungkin ada yang ingin ditanyakan soal materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz. Ya. Jadi teman-teman.
Iya. Jadi apakah boleh kita berdoa kepada Allah agar dilimpahkan, dimampukan untuk beramal seperti amalan-amalan para sahabat, atau memberi infak seperti infaknya Abu Bakar As-Siddiq? Ya boleh, ya silakan. Dan memang tadi saya katakan bahwa kita ini kalau persis seperti sahabat itu, saya katakan mustahil, hampir mustahil lah. Antum kalau membaca tentang Abu Bakar, kehidupannya, ya Allah, luar biasa itu. Kalaupun ada yang bisa melakukan seperti ya, persis ya, Abu Bakar itu ya hanya sedikit. Bahkan ya Allah, tidak ada orang yang berani mengatakan saya seperti Abu Bakar. Tapi kita berharap, ya, kita berharap bisa menjalankan amalan-amalan yang dijalankan oleh Abu Bakar. Kita berdoa kepada Allah, ya, kita berharap kepada Allah. Ya silakan berdoa kepada Allah, silakan. Ya Allah, berilah saya kemampuan ya Allah, berilah saya ketakwaan ya Allah, seperti takwanya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, silakan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kemampuan, walaupun mungkin tidak semisal dengan Abu Bakar, tapi minimal mendekati. Minimal mendekati Abu Bakar. Tapi pernyataan saya memang, saya katakan, saya hampir mustahil kita bisa melihat seperti Abu Bakar Umar. Dilihat dari semua aspek ya, dilihat dari semua aspek, bukan dari satu aspek, ibadahnya saja tidak. Dari semua aspek, sama persis hampir mustahil. Dari jihadnya, ibadahnya, ketakwaannya, ketulusan hatinya. Kita ini sampai baca ceritanya sahabat itu seperti dongeng, tapi itu real. Tokoh-tokoh dari mereka, Abu Bakar, Umar dan sebagainya, walaupun tentu mereka bukan al-ma'sum, bukan orang yang terbebas dari kesalahan, mereka bukan orang-orang yang lepas dari dosa, tidak, karena yang dijaga, yang ma'sum hanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu kesalahan yang dilakukan oleh mereka itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan mereka. Dan saya kalau saya sarankan doa kita itu, ya kita membaca doa-doanya Nabi saja. Umpamanya kita ingin dijadikan sebagai orang yang taat beribadah, yang tidak bakhil. Nabi kan mengajarkan doa-doa itu. Taat beribadah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Agar tidak menjadi orang yang bakhil, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni. Saya kira itu lebih realistis, lebih baik daripada ya Allah, saya mohon ya Allah, jadikan saya seperti Abu Bakar. Ya. Jadi berdoalah sebagaimana yang diajar oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan memberikan sesuatu yang sesuai dengan kadar keimanan kita. Ya. Kita mohon kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta wali wa mawla. Minta kesucian hati agar kita bisa hidup dengan hati yang bersih sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW. Itu saya kira lebih baik, lebih afdal daripada kita menyebut ya Allah, berilah saya ilmunya Aisyah. Aisyah itu kan orang alimah. Ya, itu saya kira lebih realistis, lebih baik kita membaca doa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak sama ya. Taun dengan corona beda. Taun itu mematikan. Ya. Corona pun dikatakan mematikan, tapi mematikan kalau jika. Ya. Jadi tahu beda antara taun dengan corona. Ya. Hikmah yang bisa diambil. Yang pertama apa? Manusia itu lemah. Apalagi corona ini. Ini kan ya Allah, virus ini ada. Saya termasuk mengikuti mazhab yang mengatakan ada dan kita harus mematuhi protokol. Karena ada saudara-saudara kita mengatakan tidak tahu dalilnya dari mana, tidak ada itu. Ya. Ada. Dan
menyebar. Ya. Tapi insya Allah tidak mematikan seperti taun. Banyak orang yang sembuh, kita bisa lihat daftarnya. Ya. Tapi yang berbahaya itu bagi siapa? Bagi orang-orang yang imunnya lemah, atau orang-orang yang punya penyakit penyerta. Itu yang berbahaya, dan kita pun jangan sampai menularkan. Kasihan. Tapi disamakan dengan taun, tidak. Namun hikmahnya apa? Bahwa hikmahnya manusia itu lemah. Manusia itu sangat-sangat lemah. Yang memiliki kekuatan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Cobalah kita dengan corona ini. Sampai detik ini, hari ini orang kebingungan. Antum bisa lihat seluruh negara jatuh, ekonominya jatuh, politik dan lain sebagainya jatuh. Hanya dengan satu makhluk yang namanya apa? Corona. Ya. Ini menunjukkan kelemahan manusia dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hikmahnya apa? Hikmahnya bahwa kehidupan itu merupakan ujian dari Allah. Dan ujian bisa dalam bentuk penyakit, bisa dalam bentuk kesenangan bahkan, termasuk penyakit menular. Jadi penyakit ini menular seperti ini tidak hanya di masyarakat kita. Zaman Umar bin Khattab sudah terjadi penyakit taun, dan itu menewaskan, mewafatkan ribuan sahabat Rasulullah SAW, ribuan kaum muslimin. Sehingga saya sering sampaikan, ini pendapat pribadi saya ya. Jangan cepat-cepat menyimpulkan. Kalau ada penyakit, oh ini apa? Astagfirullah, apa bahasa kita? Konspirasi. Ada apapun konspirasi. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Yang saya maksud apa? Umat Islam itu berbicara, menyimpulkan berdasarkan ilmu, fakta. Dia teliti terlebih dahulu baru berbicara. Ya. Nanti kita ditertawain orang itu. Penyakit taun itu konspirasi dari mana? Ya sudah, memang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ingin menguji. Dan yang kena itu orang-orang saleh. Yang terkena itu orang-orang saleh, orang-orang takwa. Dan hikmah yang ketiga apa? Dalam urusan-urusan duniawi, maka kita seperti yang saya sampaikan di awal, kita harus melakukan apa yang disebut dengan sunnatullah, hukum-hukum Allah yang berlaku di atas muka bumi. Ikuti alurnya. Contoh simpelnya apa? Saya lapar, cukupkah hanya berdoa? Tidak, saya harus cari makan. Saya sakit, cukupkah hanya berdoa? Atau masuk masjid sujud, kemudian kita masuk masjid hilang semua penyakitnya? Ya tidak. Ke dokter, cari obat. Itu namanya sunnatullah. Kalau penyakit datang, tidak melihat antum soleh, tidak soleh. Tapi kalau hidupnya kemudian asal-asalnya bisa kena. Jadi itu hikmah bahwa kita ini juga harus mengikuti apa? Sunnatullah. Ini yang saya bahasakan dengan sunnatullah, itu hukum yang berlaku di dunia ini. Ya. Itulah mengapa kita umat Islam dianjurkan untuk menyingkap sunnatullah yang berlaku di atas muka bumi ini. Menyingkap. Oh, sekarang muncul penyakit. Sunnatullah yang diobati. Obatnya apa? Diteliti. Bukan dengan menghujat atau kemudian menyampaikan hal-hal yang sebetulnya tidak ada datanya. Saya kadang-kadang sedih melihat orang atau dai atau siapapun lah, bukan bidangnya, bukan kompetensi, dia tidak punya kompetensi dalam itu berbicara. Ketika ditanya, antum berbicara seperti ini, datanya ada, apakah ada dalilnya? Kalau bahasa kita itu, kalau antum mengatakan ini tidak ada dalilnya apa, atau ada mengatakan dalilnya apa, saya membaca dari medsos bukan dalil ya. Itu banyak hikmah insya Allah yang bisa kita ambil. Bagaimana kalau ada seorang yang suka melihat K-pop ya bacanya, K-pop dan K-drama, tapi hanya melihat sisi positifnya? Ya Allah. Ya. Ini apa? Alasan untuk lihat ya, mengambil sisi positifnya saja. Ya.
Ini kalau dipakai ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, ini yang tanya, masya Allah, bukan ikhwan insya Allah ya, K-pop ini ya. Kalau dipakai alasan ini boleh, ya nanti kita bisa melihat semua, ambil sisi positifnya. Ya. Lihat sinetron yang enggak, ambil sisi positifnya, lihat tidak. Ya. Sisi positif itu bisa kita ambil dari yang lain, dari yang memang betul-betul mengajarkan hal-hal yang positif. Dan acara-acara seperti ini sama sekali tidak memberikan manfaat kecuali apa sih sisi positifnya apa? Saya mau tanya itu. Sisi positifnya apa? K-pop itu sisi positifnya apa? K-pop ini saya dengar tapi saya tidak pernah lihat itu. Acara Korea ya. Iya. Sisi positifnya apa? Saya ingin tahu. Apa sisi positifnya K-pop? Tidak menurut antum? Atau K-drama, menurut antum sisi positifnya apa? Ada nggak positifnya? Akhwat, ada nggak positifnya? Apakah ceritanya tentang apa? Tentang hal-hal yang bisa diteladani? Saya kira tidak. Jadi ya hindari ibu sekalian, ya ikhwan akhwat. Saya tidak mengatakan sama sekali tutup televisi kita. Terkadang susah. Tapi seorang muslim dan muslimah harus punya prinsip hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Kalau umpamanya kita ini menjadi penggemar yang susah untuk meninggalkan, kurangi. Ada niat untuk mengurangi. Dan manfaatnya apa? Betapa ruginya kita waktu-waktu itu kalau kemudian kita gunakan untuk melihat, padahal di waktu itu bisa kita gunakan untuk yang lain. Kita baca Al-Fatihah, itu mendapatkan pahala ribuan. Satu hafal Quran itu 10 pahala. Baca Al-Fatihah sudah ribuan. Lah 2 jam nonton K-pop dapat apa? Maka saya kira tinggalkan ya acara-acara seperti itu, tinggalkan ya, kita mulai berbenah ya. Dan ini juga untuk apa? Saya selalu bicara untuk apa? Untuk generasi ke depan, generasi yang kita tinggalkan. Lah kalau emak-emaknya yang dilihat K-pop, yopo anak-anak kita nanti ya. Gimana masyarakat kita itu? Kita ngajarkan tentang Abu Ubaidah, habis pengajian lihatnya K-pop, yang lebih ngefek K-popnya nanti daripada pengajiannya ya. Apalagi memang sinetron tayangan itu lebih menarik dan itu lebih, apalagi kalau dilihat dengan motivasi, itu lebih lebih terekam di dalam diri kita. Dan terakhir saya ingin sampaikan, perilaku orang-orang yang tidak beriman kalau menjadi kebiasaan kita untuk melihat mereka tanpa kita sadar, pasti akan mempengaruhi kepribadian kita. Antum tidak mungkin itu bisa milih-milih, itu akan mempengaruhi. Minimal bahayanya melihat hal-hal seperti itu apa? Minimal sensitivitas agama kita hilang, berkurang. Kalau dulu kita melihat orang berpegangan itu kita merasa risih, tapi karena keseringan melihat sinetron, kita gak risih lagi. Itu mulai terkikis. Ghirah agamanya pasti akan terkikis. Itu bahayanya. Kalau dulu kita melihat orang gak pakai jilbab, mungkin kita merasa, ini perlu saya nasihati. Sekarang sudah biasa. Bahkan na'udzubillah muslimah sudah meniru. Rambutnya ditiru, model dan jadi tinggalkan ikhwan fillah, itu saya kira lebih selamat dunia dan akhirat. Wallahu alam bissawab. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz karena telah menjawab pertanyaan dari sobat-sobat Islam. Baik, langsung saja ke acara yang terakhir, kepada Ustaz bisa menyampaikan closing statement Ustaz, sekaligus bisa memimpin doa pada tanggal ini. Ya, sebagai penutup, yang pertama saya menyampaikan, mari kita terus mempelajari agama Allah, mempelajari syariat Allah,
salah satunya yang perlu kita pelajari kajian tokoh. Ya. Beli, baca buku-buku tentang tokoh-tokoh Islam yang sudah berkeluarga, jadikan itu kurikulum pendidikan bagi putra-putri kita. Penting. Yang kedua, hendaknya kita selalu berupaya untuk memperbaiki diri. Berupaya untuk memperbaiki diri dengan berdoa kepada Allah dan selalu istiqamah menghadiri majlis-majlis seperti ini. Gangguan apapun kita singkirkan, karena majlis-majlis seperti inilah yang memperkokoh keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa meneladani para sahabat laki-laki maupun perempuan, dan kita berharap bisa bertemu dan berjumpa mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, Allahumma ya Karim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma irfa' 'anna al-waba' wal bala' wa sayyi' al-asqam. Allahumma 'afina wa'fu 'anna. Allahumma 'afina wa'fu 'anna waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sekian materi pada pagi hari ini. Saya mewakili Majelis Ulama Surabaya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustadz telah membawakan materi pada pagi hari ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada sobat-sobat Islam semuanya karena telah berkenan hadir untuk mengikuti kajian madani pada pagi hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul kembali pada kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Remaja Islam Metropol Surabaya selanjutnya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.